Sejumlah finalis Miss Universe Indonesia melaporkan dugaan pelecehan yang dialami saat pengecekan badan. Tak hanya itu, mereka mengaku juga mendapat tekanan dan kekerasan verbal. Bagaimana bisa muncul dugaan pelecehan ini? Kita akan bahas bersama kuasa hukum finalis Miss Universe Indonesia 2023, Melissa Anggraini. Sebelumnya kami telah mencoba menghubungi pihak Miss Universe Indonesia namun belum mendapatkan respon. Mbak Melissa, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Jadi munculnya dugaan pelecehan seksual ini seperti apa awal mulanya? Iya, pada tanggal 1 Agustus itu sebenarnya finalis ini ada 30 orang ya yang akan melangsungkan yang namanya grand final. Jadi tanggal 1 itu hanya 2 hari menjelang grand final dilakukan. Sehingga di dalam schedule, kan mereka ini punya agenda resmi yang dilakukan selama karantina berjalan. Ini dilakukan di dalam sebuah hotel dan di agenda saat itu tuh sebenarnya mereka akan melakukan fitting. Tetapi ternyata bukan hanya fitting, mereka tiba-tiba dilakukan yang namanya body checking, di mana tidak pernah ada informasi terkait body checking ini akan dilakukan. Ditambah lagi ini kan sudah sampai, udah mau grand final, tetapi tetap dilangsungkan bahkan di dalam ruangan yang sama sekali tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya, bahkan terkesan sembrono, itu di dalam ballroom hotel dan hanya disekat seadanya dengan banner, dengan Oke, penutup yang ada. Mbak Melissa, artinya ini tidak ada di Ya, rundown. tidak ada sama sekali di Siapa rundown, yang tidak ada menginstruksikan Mbak informasi. Melissa? Itu adalah CEO, COO dari Miss Universe Indonesia PT Kapela Swastika Karya. Ketika body checking ada siapa saja yang ada di dalam ruangan itu? Menurut keterangan dari korban, yang melakukan itu adalah COO dan didampingi ada bagian dari orang yang kalau tidak salah kiriman orangnya Manohara Beauty, mungkin dia bagian dari mencatat-catat, dan yang lain itu ada desainer dan lain sebagainya. Tidak tahu kepentingannya, ada yang desainer, ada yang Oke, asisten desainer, tapi dia laki-laki, Mbak. Mbak Melissa, ini betul ya ketika body checking didokumentasikan? Iya, tidak semuanya, tetapi 5 dari 30 orang ini mengaku sejauh ini kepada kami bahwa mereka dilakukan yang namanya pengambilan gambar menggunakan handphone. Berarti nggak semua ya? Tidak semua, tetapi yang paling dikhawatirkan meskipun mereka tidak difoto, beberapa korban ini, tetapi di dalam ballroom itu ada CCTV dan itu dekat sekali dengan tempat mereka dilakukan body checking dan tidak tahu apakah itu CCTV Oke. menangkap gambar seperti apa, kan tidak tahu. Jadi sejauh ini yang sudah melakukan pelaporan ada berapa korban, Mbak Melissa? Ya, mengingat korbannya tidak semuanya di Jakarta, sejauh ini yang bertemu sama kami baru sampai 3-4 orang, tetapi sudah berkomunikasi melalui handphone dan dalam waktu dekat akan bertemu. Mereka akan dan sudah menyatakan siap memberikan kesaksian kepada kepolisian, juga menerangkan bahwa mereka bagian dari korban, sudah menyampaikan juga bukti, melampirkan foto, video bahwa mereka ini adalah bagian daripada kontestan yang mengikuti proses itu. Mbak Melissa, jadi ketika kemudian ini tidak ada dalam rundown, kemudian mereka diminta untuk melakukan body checking di tempat yang tidak proper, katakanlah, ini tidak ada perlawanan sama sekali oleh para finalis kala itu ya? Dari keterangan korban menyampaikan bahwa di awal mereka sudah bilang, saya tidak nyaman. Dan mereka juga menyampaikan bahwa apakah emang harus semuanya, tetapi diyakinkan lagi bahwa kalian ini kenapa sih, ngapain malu-malu, embrace yourself. Kalian kalau di Indonesia aja begini, kalau di luar negeri akan lebih parah lagi. Kira-kira akhirnya mereka dibuat penuh dengan pergolakan batin, tidak bisa menolak, ditambah lagi sudah dekat dengan grand final. Mereka melihat sekelilingnya juga melakukan hal yang sama, karena kan Oke. itu dengar cerita teman-temannya juga sudah melakukan body checking. Jadi mereka ada ketakutan lah, kira-kira seperti itu. Artinya kan mereka melakukan itu dengan kesadaran, tapi kemudian apa yang membuat mereka pada akhirnya berani untuk melaporkan, Mbak Melissa? Mereka melakukan itu bukan dengan kesadaran, itu melanggar etika dan norma hukum, Ya. tetapi mereka terpaksa karena ada relasi kuasa, itu yang harus kita pahami di sana. Sehingga tidak ada daya. Jadi artinya ada ancaman ya, Mbak Melissa? Mereka tentu merasa terintimidasi karena ada juga yang menjelaskan itu dibentak.
gitu ya. Ketika mereka kan ada yang menggunakan yang namanya nipple pad, bahkan nipple pad pun tidak boleh dipakai gitu. Mereka dibentak untuk dilepaskan juga. Ya ada ketakutan. Makanya saya bilang ada relasi kuasa dari si penyelenggara acara dengan kontestan di sini sehingga mereka meskipun tidak memiliki konsen akhirnya dalam pergolakan batin itu mereka lakukan juga body checking. Nah, mengapa setelah ini baru mereka melaporkan kejadian ini? Karena mereka kan butuh juga berkonsultasi dengan keluarga, mereka Hmm, menyampaikan ini gitu ya kepada ya. kuasa hukum atau orang-orang yang memahami. Tetapi bahwa mereka sadar ini bertentangan dengan apa yang diajarkan, value yang diajarkan di keluarga juga di dalam lingkungan, ya kami akan support ini. Tidak banyak korban-korban pelecehan yang mau Yang speak up. berani ya, Mbak? Iya, mengingat kita memiliki juga budaya victim blaming gitu Oke. ya. Mbak Melisa, ini pihak panitia kan membantah adanya dugaan pelecehan. Jadi pasca kemudian ada pelaporan ke pihak kepolisian, ada nggak respon atau tindak lanjut dari pihak yayasan untuk menghubungi Mbak Melisa sebagai kuasa hukum dan juga teman-teman finalis yang melaporkan? Tidak ada, tapi kalau memang mereka tidak merasa melakukan pelecehan itu, mereka bisa sampaikan di dalam keterangannya nanti di Polda, seperti itu. Oke, jadi ini rencana pemanggilan untuk pemeriksaan selanjutnya kapan, Mbak Melisa? Informasinya. Kami sudah diinformasikan bisa untuk membawa korban-korban selanjutnya, yang kemarin kan baru pada saat pelaporan ya, belum Mhm. terlalu dalam pemeriksaan saksi-saksi korban, tetapi kami sampaikan kepada Polda, kami minta waktu karena kan tidak semuanya di Jakarta, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Bali, ada yang di Jawa Barat, Oke, sehingga kami meminta waktu. Tapi baik. dalam waktu dekat, Kita tunggu kabarnya, Mbak Melisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.